setelah diteliti lebih lanjut ternyata nggak sesignifikan itu kalau di manusia gitu. Makanya yang dipakai nanti yang ini menghambat COX-1 dan COX-2 di otak. Dan terus si paracetamol itu juga punya efek penurun demam. Kalau kita demam, nanti kan suhu tubuhnya itu meningkat, habis itu termostat di hipotalamus itu juga suhunya itu tinggi. Kalau dikasih paracetamol, nanti paracetamol itu bakal menghambat si COX-1 dan juga COX-2 di otak karena itu peroksidanya itu rendah. Nah terus kalau dihambat otomatis nanti produksi di prostaglandinnya itu nanti juga menurun sehingga sinyal yang diberikan ke bagian hipotalamus untuk demamnya itu nanti juga sampai sinyal demamnya itu. Nah terus nanti hipotalamus nanti mengompensasi ya dengan dia mengatur kembali termostat supaya suhunya itu kembali normal, turun. Nah kalau suhunya yang di pusat itu turun, padahal yang di tubuh itu masih tinggi, nanti bagian tubuh itu berusaha untuk menyamakan suhunya dengan pusat di bagian termostat dengan nanti termoregulasi, vasodilatasi supaya panasnya itu nanti juga keluar, terus nanti berkeringat gitu. Oke, terus mengapa efek antiinflamasi itu lemah di jaringan perifer dan efek antiinflamasinya paracetamol itu lebih kuat di otak? Karena lingkungan otak dan juga sumsum tulang itu sistem saraf pusat ya, sumsum tulang juga itu rendah konsentrasi peroksidanya. Nah, si paracetamol itu lebih bisa bekerja maksimal di kadar peroksida yang rendah. Kalau di jaringan perifer atau di daerah peradangan lukanya, kadar peroksidase itu tinggi. Karena apa? Karena sel-sel imun dia melepaskan peroksida. Nah, sehingga kadar peroksidanya itu tinggi, paracetamol nggak suka di tempat yang konsentrasi peroksidanya itu tinggi. Nah, jadinya bekerjanya nggak bisa semaksimal mungkin. Nah, paracetamol itu nggak aktif di lingkungan dengan kadar peroksida tinggi, karena si peroksida itu bisa mengoksidasi paracetamol. Kalau nanti dioksidasi, jadi dia kan berkurang yang untuk menghambat enzim COX-nya di lokasi peradangan. Nah, terus berkaitan dengan peroksida juga, situs peroksida itu juga bisa membantu untuk mengaktifkan yang situsnya siklooksidinase. Ya nanti kalau peroksidanya itu tinggi, siklooksidinase yang lebih aktif itu jadi meningkat, terus nanti prostaglandinnya itu lebih diproduksi tinggi juga. Terus apakah boleh aspirin itu diberikan pada infeksi virus? Dan ini tergantung dia nanti diberikannya kepada anak-anak remaja atau kepada dewasa. Kalau di anak-anak sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan sindrom Reye. Kecuali kalau nanti memang benar-benar dibutuhkan, contohnya pada pertimbangan kasus kayak Kawasaki disease, habis itu artritis juvenil kayak gitu, nanti boleh dengan pertimbangan dokter. Terus kalau di orang dewasa itu bisa digunakan yang aspirin ini, tapi dengan hati-hati, terutama nanti kalau ada kaitannya dengan kardiovaskular itu boleh digunakan. Tapi ini resikonya adalah perdarahan saluran cerna, habis itu emah, dan perburukan asma itu bisa terjadi. Kalau kita tahu kan aspirin ini juga termasuk ke NSAID ya. Nah terus NSAID ini bisa meningkatkan risiko ini, makanya nanti NSAID itu juga biasanya dikombinasikan. Nah sebenarnya apa sih itu sindrom Reye? Jadi sindrom Reye itu adalah suatu keadaan gawat darurat dan itu lebih jarang terjadi. Dia nanti bakal ada edem cerebri.
awalnya nanti biasanya mual, muntah, terus lemas, habis itu kadang juga bisa mimpi buruk. Dan terus selanjutnya pada tahap lanjut kalau udah terjadi Edem Serabi itu bisa kejang, terus bisa gelisah, agresif, gitu-gitu, delirium, terus penurunan kesadaran juga bisa. Nah, mekanismenya kenapa bisa menyebabkan sindrom Rayleigh itu karena aspirin itu bisa memicu kaskade kerusakan metabolik saat diberikan pada infeksi virus. Contohnya kalau diberikan pada demam berdarah tinggi gitu. Nah, nanti si aspirin itu bakal bisa merusak mitokondria. Mitokondria itu nanti kan bisa berfungsi untuk oksidasi asam lemak menjadi asetil-CoA pada siklus Krebs. Terus nanti itu prosesnya di hati juga. Nah, kalau mitokondria rusak, asam lemaknya nanti nggak bisa diproses, habis itu asam lemak akan menumpuk di hati, lalu juga bisa beradrenalin. Nah, selain itu, karena hatinya di sini juga terganggu, detoksifikasi amonia itu juga gagal. Karena mitokondrianya di hati itu rusak, terus nanti urea, amonia itu nggak bisa diubah menjadi urea yang lebih aman untuk tubuh. Terus kadar ureanya yang toksik itu meningkat di dalam darah, dan dia nanti melalui peredaran darah bisa sampai ke otak, terjadilah edema cerebral. Oke, next ke rasa pedas cabai sebagai peredam nyeri atau capsaicin. Nah, ini adalah beberapa produk yang menggunakan zat capsaicin sebagai bahan pada produknya gitu. Ternyata capsaicin ini bisa dimanfaatkan untuk peredam nyeri. Nah, kalau kita tahu capsaicin itu terdapat di cabai. Jadi molekulnya itu terdapat pada bagian plasenta ini. Nanti jaringannya itu kayak putih gitu. Terus di bagian sini ada zat capsaicinnya gitu. Oke. Nah, senyawanya ini nanti bisa menimbulkan rasa panas atau rasa terbakar gitu saat kontak dengan kulit atau nanti waktu dimakan bersentuhan dengan lidah. Ini aku mau jelasin, tapi yang untuk mekanisme kenapa bisa pedas itu nice to know aja, nggak keluar di responsi. Tapi Pak, untuk pemahaman dasar nanti bisa mempermudah di mekanisme yang lain gitu. Kalau kita mengonsumsi makanan pedas, terutama yang pedasnya itu dari cabai, itu nanti zat capsaicinnya itu kan masuk ya, terus bersentuhan di bagian lidah. Jadi di mulut, terus habis itu di lidah itu ada ujung-ujung saraf, terus di situ ada reseptor namanya TR PP1. Jadi itu tuh nanti si capsaicinnya bakal ketemu sama si reseptornya itu. Nah, terus habis itu karena berikatan dengan reseptornya itu, si ikatan kimiawinya bakal seolah-olah menipu reseptornya, sehingga reseptor yang awalnya itu digunakan untuk ya merangsang panas di situ jadi bekerja karena ditipu oleh si capsaicinnya ini. Dan terus sinyalnya nyampe ke otak, yang rasa panas dan terbakar itu dikirimkan melalui jalur saraf yang udah aku jelasin waktu kemarin. Nah, habis itu nanti otak itu bakal merespons. Jadi nanti otak mengira kalau tubuhnya itu sedang terbakar, bagian lidahnya sedang terbakar, panasan. Jadi nanti mekanismenya untuk mengatasi dengan berkeringat. Habis itu wajahnya itu memerah karena vasodilatasi untuk melepaskan panasnya keluar itu. Terus hidung dan matanya itu bisa berair karena tadi kan ada iritasi juga, bisa terjadi iritasi. Nah, terus kenapa orang itu banyak yang suka pedas, terus ketagihan makan pedas, karena waktu sinyal panas terbakarnya itu sampai ke otak, otak itu juga nanti melepaskan senyawa kimia yang namanya endorfin. Selain nanti untuk mengurangi
rasa senang atau euforia ringan, sehingga orang itu jadi ketagihan pengen makan pedas lagi. Nah, ini buat mekanisme kerja dari capsaicin-nya. Tadi aku udah jelasin ya sejelas ya. Kalau capsaicin itu nanti bersentuhan ya di sini di kulit gitu, terus ketemu sama reseptor TRPV1 ini. Nah, reseptor ini tuh nanti berfungsi untuk mendeteksi panas, habis itu ya kayak nyeri, ya kayak luka gitu. Nah, terus nanti rasa nyerinya ini terdeteksi. Kalau digunakan secara berulang, ada stimulasi lagi, nanti stimulasi terus-menerus itu akan menyebabkan depresi atau hilangnya substansi P. Substansi P itu nanti adalah neurotransmitter yang membawa sinyal nyeri ke otak. Kalau substansi P-nya itu jadi hilang atau berkurang, nanti kan pasti sinyal nyerinya jadi otomatis berkurang juga kan di otak. Sehingga capsaicin ini nanti bisa digunakan untuk meredakan nyeri secara sementara saat. Kalau dipasang oyo itu kan katanya kayak enak gitu, betulnya berkurang nyerinya berkurang. Nah, terus saraf nanti juga mengalami desensitisasi, jadi kurang responsif terhadap rangsangan nyeri baru kalau ada capsaicin ini yang paparan berulang. Nah, terus mengapa harus ditunggu 5 menit setelah injeksi asam asetat sebagai induksinya ini untuk muncul efek? Nah, ini sebenarnya nggak tertulis langsung pada praktikum ya. Yang harus ditunggu 5 menit setelah pemberian obat itu ya obat yang dikasih lewat peroral atau sonde gitu. Yang ini tuh maksudnya absorpsinya biasanya memakan waktu 5 menit setelah dilakukan injeksi, karena situ kan nggak ke intravena langsung, jadi dia nanti perlu untuk diserap ke bagian pembuluh darah gitu. Jadi setiap obat itu punya waktu absorpsinya sendiri, kecuali beberapa obat parenteral yang dia tuh nggak melalui tahap absorpsi yang kayak intravena gitu. Nah, sama asetat itu perlu waktu 5 menit. Jadi kalau disuntikan itu biasanya nggak langsung muncul gejala. Dia perlu waktu untuk berproses dulu. Nah, kalau yang obat NSAID diberikan secara peroral itu butuh waktu lebih lama. Dia bisa memakan waktu sekitar 30 menit karena obat yang diberikan peroral itu nanti perlu melalui tahap yang farmakokinetik ACME itu. Terus nanti baru muncul efek obatnya farmakodinamiknya. Oke, ini nanti keluar. Kayaknya soalnya gampang ya kalau yang injeksi sama setan. Terus ini pasti keluar. Posternya nggak kelihatan ya? Ya, ini nggak keluar. Maksudnya yang penjelasannya aku tadi. Terus ini enggak. Ini bisa sih bisa. Kayak contohnya nanti di soal itu disebutin obatnya itu apa, terus dari situ mengandung senyawa apa, mekanismenya gimana. Nah, ini pasti keluar. Ini paling buat penjelasan di sini. Ini pasti keluar. Iya, ini pasti keluar. Ini bisa keluar. Oke, sekarang Mas Daniel mau kasih soal buat post-test. Oke, seperti biasa kita bakal post-testnya bisa dari materi tanggal organisasi atau ya terserah aku. Oke.